Yang terhormat Bapak Yusuf Sugianto, SPDMPD, selaku mentor sekaligus Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Sukoharjo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari SMK Negeri 6 Sukoharjo. Yang kami hormati Bapak Ibu dari SMA Negeri 2 Sukoharjo dan Bapak Ibu dari SMA Negeri 1 Kartasura. Pada kesempatan siang hari ini, Kamis 7 November 2024, terselenggara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Provinsi Jawa Tengah angkatan 48 sampai dengan 52 tahun 2024. Sebelum kami mengaturkan susunan acara pada kesempatan siang hari ini, marilah kita selalu memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini masih memperkenankan kita berkumpul di aula SMK Negeri 6 Sukoharjo dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun untuk menghadiri seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Provinsi Jawa Tengah angkatan 48 sampai dengan 52 tahun 2024. Susunan acara pada kesempatan siang hari ini: yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, masukan dan tanggapan dari Bapak Mentor, dan yang keempat penutup. Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Provinsi Jawa Tengah angkatan 48 sampai dengan 52 tahun 2024 dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya penyampaian materi yang nanti akan disampaikan yang terhormat Bapak Iksan Mahendra SS. Pada Bapak Iksan Mahendra SS dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yusuf Sugianto SPDMPD selaku mentor kami P3K orientasi, kemudian Bapak Ibu Guru dari SMKN 6 Sukoharjo, Bapak Ibu Guru dari SMA Negeri 1 Kartasura, dan Ibu-Ibu Guru dari SMA Negeri 2 Sukoharjo. Yang pertama dan utama marilah kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam menghadiri orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Provinsi Jawa Tengah yang nanti saya akan menyeminarkan hasil laporan dari orientasi nilai dan etika tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, akan saya mulai saja. Sebelumnya perkenalan, nama saya adalah Pak Iksan Mahendra. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Kartasura. Mapel yang saya ampu di sekolah adalah bahasa Jawa. Begitu. Kemudian saya sudah dari 2018 mengabdi sebagai guru honorer di SMA 1. Kemudian diangkat menjadi P3K pada tahun 2023. Begitu sedikit perkenalan dari saya, Bapak Ibu. Langsung saja kita langsung menyeminarkan hasil laporan. Baik, yang pertama adalah tujuan pengenalan orientasi nilai dan etika. Yang pertama adalah peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika di instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi tersebut. Dan yang ketiga adalah peserta dapat mensosialisasikan mengenai nilai dan etika kepada seluruh warga sekolah. Next. Isi dari laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama adalah pendahuluan bab 1. Kemudian bab 2 adalah nilai dan etika P3K Jawa Tengah. Kemudian bab ketiga adalah nilai dan etika OBD. Kemudian bab 4 adalah rencana hasil kerja. Dan yang kelima adalah penutup. Next. Baik Bapak Ibu sekalian, berdasarkan LMS yang sudah tersedia, di sini kita lebih fokus kepada pembahasan RHK Bapak Ibu sekalian, yaitu pada bab keempat ya, rencana hasil kerja. Nah, definisi dari rencana hasil kerja adalah sebuah dokumen atau perencanaan yang berisi tujuan dan target yang diharapkan
dicapai oleh seseorang atau suatu unit kerja dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Dalam konteks P3K guru, RHK mencakup rencana kerja, indikator kerja, serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut. Baik, RHK di sini Bapak Ibu kita ambil ya dari tujuan instansi dan juga RHK dari kepala sekolah. Nah, yakni yang pertama adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 2. Terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. 3. Terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Next, Bapak. Baik, saya akan langsung masuk kepada RHK yang telah saya buat dan beberapa sudah saya jalankan. Yang pertama adalah ada beberapa poin yang berada pada RHK, yaitu rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, RHK, kemudian aspek indikator kinerja individu, target kegiatan dan tahapan, output kegiatan beserta penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama adalah mengenai terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum atau KOSP. Nah, di sini adalah perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen. Jadi aspeknya yang dinilai adalah kualitas, kuantitas, dan juga waktu. Kemudian indikatornya adalah jumlah dokumen perangkat pembelajaran, tingkat kontribusi dalam penyusunan KOSP yang standar, kemudian targetnya 1 dokumen 100%, kemudian waktunya ketepatan waktu. Dalam hal ini kegiatan dan tahapannya adalah membuat modul ajar, yakni dengan menyusun ATP, mencari bahan ajar, kemudian melaksanakan pembelajaran tersebut. Output dari kegiatan yang pertama ini adalah dokumen perangkat pembelajaran atau modul ajar. Kemudian penerapan nilai yang berakhlaknya adalah akuntabilitas, harmonis, dan kompeten. Next. Baik, RHK saya yang kedua di sini adalah meningkatnya kompetensi melalui peran peserta mandiri, Bapak Ibu. Di sini ada 2 dokumen. Dalam hal ini kegiatannya adalah mengikuti pelatihan PMM, yaitu output yang diharapkan adalah menghasilkan pendidik yang berkompeten dalam pelatihan mandiri di PMM. Kemudian nilai-nilainya adalah akuntabel dan loyal. Next. Kemudian yang ketiga adalah peserta berbagi praktik baik, Bapak Ibu. Di sini output yang kami harapkan adalah peserta didik dapat berkompeten setelah mengikuti praktik baik, kemudian mendapat sertifikat, dan nilai yang diharapkan adalah kolaboratif serta loyal. Baik, RHK yang keempat Bapak Ibu dari saya adalah BIMTEK atau bimbingan teknis. Kemudian kegiatannya adalah mengikuti pelatihan BIMTEK yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian output yang dihasilkan adalah menghasilkan pendidik yang berkompeten dalam bidang pendidikan. Nilai berakhlaknya adalah akuntabel dan kolaboratif. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, RHK adalah penerapan disiplin positif. Di sini kita melaksanakan praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Nilai-nilai berakhlaknya yang masuk adalah loyal dan kolaboratif. Kemudian yang keenam Bapak Ibu sekalian, RHK-nya adalah tugas tambahan, yaitu sebagai wali kelas, Bapak Ibu. Nah, di sini guru melaksanakan tugas sebagai wali kelas. Output kegiatannya adalah kesepakatan kelas, jadwal piket, dan konsultasi dengan wali murid, begitu. Next. Baik, kita masuk kepada kesimpulan Bapak Ibu sekalian. Kesimpulan dari seminar hasil laporan orientasi P3K nilai dan etika, yakni yang pertama adalah P3K wajib memahami dan menjalankan nilai dan etika dalam bekerja di instansinya. Dalam hal ini adalah instansi provinsi pemerintah Jawa Tengah. Kemudian yang kedua adalah P3K diwajibkan dapat merancang atau dan menjalankan RHK-nya yang telah dibuat dengan baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian paparan singkat mengenai RHK yang telah saya buat dan beberapa yang sudah saya jalankan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita beri aplaus untuk Bapak Iksan Mahendra.
Acara selanjutnya tanya jawab, masukan dan tanggapan dari Bapak Mentor yang terhormat Bapak Yusuf Sugiarto SPD MPD, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Iksan Mahendra, Sarjana Sastra, guru bahasa Jawa, Pak. Nggih, bahasa Jawa. Kalau dilihat dibandingkan teman-teman yang lain, mungkin paling junior, masih muda. Lalu di SMA Negeri 1 juga tergolong masih kurang dari 10 tahun ya. Nggih, Bapak. Ya. Baru 6 tahun berarti, Pak. Ya. Masih. Dalam penyajian RHK, Pak Iksan mengambil atau menginterferensi RHK dari kepala sekolah tentu saja. Tujuannya apa, Pak? Dalam hal ini kita mengambil atau merujuk dari RHK dari kepala sekolah. Tujuannya adalah untuk mensinergikan atau mensenadakan dengan visi misi sekolah, Bapak. Jadi visi misi di SMA kami adalah mewujudkan insan yang berkarakter, berprestasi, kemudian berdaya saing global dan berwawasan lingkungan. Jadi ketika guru membuat RHK nanti akan bisa selaras dengan pimpinannya, dan otomatis pimpinannya tadi juga selaras dengan visi misi sekolah. Jadi nanti akan semakin kuat dan semakin bisa mewujudkan apa visi yang dituju, begitu Pak. Ya, terima kasih. Oke, selamat Pak Iksan Mahendra. Semoga sukses ke depannya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Yusuf Sugiarto SPD MPD atas masukan dan juga tanggapannya. Dan demikian Bapak Ibu sekalian, akhir dari seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Provinsi Jawa Tengah angkatan 48 sampai dengan 52 tahun 2024. Kami sebagai moderator apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.